Istanbul. Ibu kota negara ini bukan hanya sekedar cantik, tapi lebih dari itu, menjadi saksi kejayaan Islam. Kota terkuat yang sulit ditaklukkan, berhasil ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin dan pasukan. Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya. Sungguh membuat takjub. Ini menunjukkan bahwa Islam bisa besar di Eropa. Yuk ikuti keseruanku untuk mengikuti konferensi internasional dan eksplor kota Istanbul. Tentunya bersama Madinah Iman Wisata, travel terpercaya, nyaman, dan gak bikin repot. Hai, hari ini kita mau kemana Kak? Ke venue-nya YS atau sih di mana? Baglar Basi. Oh, Baglar. Itu Baglar Bas. Bukan, ini Juga mentor. Syarjma ya. Ya jadi ini Baglar Bas. kita tuh kelompok ekonomi 4. Ya, ini namanya sama kayak aku. Halo. Dari mana, Kak? Dari Aceh. Salam dari Aceh. Lagi nunggu bus sih buat pergi ke venue-nya. Kira-kira di sana ada wifi nggak ya? Ada. Pasti. Oke teman-teman, perjalanan selanjutnya yakni mengikuti konferensi internasional di Istanbul, Turki. Masya Allah, akhirnya bisa berdiri di sini selama kurang lebih 5 kali percobaan gagal. Pas nyoba dari zaman kuliah, gimana ya ceritanya? Akhirnya bisa ke sana full 100% free atau fully funded, bahkan include free Turki trip loh. Yang menakjubkan lagi, aku bisa mendapatkan invest sosial projectku juga untuk karena just tip dan endorse. Masya Allah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang tak terhingga. Mungkin kalau Nada berangkat beberapa tahun lalu, gak include sama trip dan beberapa project yang aku garap di Turki. Tapi timing ini memang pas banget. Masih speechless kadang, banyak berjuangnya. Kapan? Allah kabulkan kapan? Dan waktunya memang selalu tepat menurutnya. Nada bisa mewakili kota Cimahi ke ajang internasional. Mudah-mudahan juga apa yang sedang Nada rintis terkait social project, sociopreneur ini dimudahkan dan segera bisa membangun forum dan gerakan lebih banyak untuk kebermanfaatan pemuda dan pengusaha, termasuk juga wanita di Indonesia bahkan di dunia. Amin. We get 40 small medium enterprise, including the best 3, and also all of the participants. Ini aku yang ngedit nih, nomor epic nih. Aku jadi teringat kisahnya Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil. Dulu, saat Siti Hajar mencari air untuk Nabi Ismail kecil, melewati Bukit Safa dan juga Marwah sebanyak 7 kali. Jarak yang tidak terbilang dekat loh. Namun ternyata, setelah itu airnya justru keluar tidak jauh dari kaki Nabi Ismail kecil. Jadi, sebenarnya ikhtiar itu bagian yang harus kita lakukan. Sementara hasil, itu bagiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Do my best and let God do the rest. Dan aku selalu meyakini salah satu quotes yang luar biasa dari Umar bin Khattab. Apa yang melewatkanku tidak akan menjadi takdirku. Dan apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkanku. Matahari sedang tersipu malu untuk keluar. Cuaca masih terus hujan di kota Istanbul. Aku menapaki jalan menuju tempat pertama kalinya dikunjungi Sultan Muhammad Al-Fatih setelah menaklukkan Konstantinopel. Hagia Sophia. Ia memandang Hagia Sophia yang megah, turun dari kudanya melepas helm perangnya, lalu bersujud ke arah kiblat. Kemudian mengambil segenggam tanah Konstantinopel, lalu menaburkan ke atas kepalanya.
simbol kerendahan hati bahwa dia hanya tanah. Hari itu juga diperintahkan untuk mengalihfungsikan katedral terbesar di dunia selama 1000 tahun tersebut menjadi sebuah masjid dan dikumandangkannya azan. Tempat termegah pada zamannya kini menjadi simbol peradaban Islam di Eropa dan tempat mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang amat haru ketika Al-Fatih kemudian masuk ke dalam Hagia Sophia dan melihat penduduk kota Konstantinopel masih ada yang di dalam. Mereka dibebaskan memeluk keyakinan. Sangat mencerminkan adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun 628 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Pasti akan dibebaskan Konstantinopel oleh kalian. Sebaik-baik pemimpin adalah dia, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu." Cantik banget, Masya Allah. Betapa hebatnya beliau, pemimpin yang punya rahasia dari pencapaian hebatnya di usia 21 tahun. Berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Aku usia 21 tahun sedang apa ya? Ternyata ada salah satu rahasianya loh, yakni tidak pernah lepas sholat tahajud. Masya Allah, apa kabar diri ini? Ibadah wajib saja masih compang-camping. Apakah kabarnya ibadah sunnah? Mataku terpana melihat betapa megahnya tempat yang sering kali aku sholawati untuk bisa menginjakan kaki di sana. Ditemani Al-Quran kolaborasiku dengan sebuah brand berlatar belakang dalam Hagia Sophia. Bersimbolkan huruf N, bernamakan nada dini dengan quotesku yaitu tiada kata santai kecuali di surga. Masya Allah, Allah memang maha baik. Di seberang Hagia Sophia terdapat Blue Mosque. Blue Mosque dibangun atas perintah Sultan Ahmed masa pemerintahan Turki Utsmani. Ketentuan untuk masuk Blue Mosque yakni harus memakai kain kerudung, baik itu yang agama Islam maupun tidak. Intinya adalah menggunakan pakaian yang menutup aurat. Selain itu juga saat waktu sholat mulai maka ditutup untuk turis. Hai, hari ini kita sholat dulu di Sultan Ahmed. Tadi hotel kita belakangnya, dan kita atau Blue Mosque ya namanya. Dan kita sekarang mau langsung aja sholat zuhur ya di Masjid Blue Mosque atau Sultan Ahmed Mosque. Let's go. Hai, tadi kita beres sholat zuhur di dalam Blue Mosque. Nah, terus pas kita keluar tuh, Masya Allah lah, pokoknya sholat di sana. Cuman nggak keburu sholat berjamaah sih, tapi it's okay. Nanti besok kita coba sholat berjamaah di esok ya. Nah, terus pas kita mau keluar nih, ada kayak free literature gitu. Jadi kita bisa ngambil dari situ rata-rata kayak tentang ya, what is Islam. Ini kayak short brief terkait Islam. Dan aku belum baca sih, tapi kayaknya menarik banget. Terus ada juga The Quran and the Bible. Ini terus ada banyak sih sebenarnya, tapi cuma aku bawa beberapa. Dan ini ada A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam. Dari mulai apa ya, banyak itu loh, dari mulai pembahasan alam semesta, terus nah ini kita ada embrio dan lain sebagainya, itu lengkap di sini. Bisa kita lihat. Nah, ada juga aku bawa brosur guide untuk sholatnya seorang perempuan. Dan pas kita keluar habis pakai sepatu, kita tiba-tiba dikasih coklat. Enggak sih, sebenarnya dikasih banyak makanan gitu kan, suruh milih. Nah, aku ambil coklat ini, katanya sih mahal ya, nggak tahu juga.
ini, dan temanku dapat marshmallow. Ini free, dikasih tiba-tiba atau orang baik ya. Itu sih, dan sekarang kita mau ke Topkapi Palace. Stay tuned. Jauh dari Hagia Sophia langsung Topkapi Palace, dan biayanya itu sekitar 60 tele. Nah, kalau Hagia Sophia gratis ya karena ini masjid. Dan nanti di Topkapi Palace itu kayak museumnya tapi outdoor gitu. Nah, bayarnya sekitar 60 tele. Yuk langsung kita ke sana. Let's go. Tidak jauh dari Blue Mosque dan juga Hagia Sophia terdapat Topkapi Palace. Topkapi Palace adalah tempat tinggal para sultan beserta 4.000 pasukan Turki Ottoman, dibangun kembali saat Konstantinopel sudah jatuh di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Banyak sekali gerbang di istana ini. Ini dia gerbang kedua yang paling mencirikan bahwa ini adalah sebuah istana, bukan sekedar benteng. Dan di gerbang ini ada tanda tangan sultan. Kita udah nyampe ujung dari istananya. Masya Allah, benar istana tuh kalau kalian tahu aja, ini adalah istana terbesar kedua di dunia. Dan ini adalah, lihat ya, dan ini adalah paling ujung dari istananya, langsung ke laut menghadap. Ini betah banget sih kalau di sini. Nah, sekarang aku udah duduk cantik ya di sini, dan belakangnya view-nya langsung laut. Dan kayak betah banget kalau misalnya ada di istana kayak gini ya, nggak perlu keluar istana, udah cukup semua healing. Dan ada satu hal yang lebih menakjubkan lagi. Di belakang istana ini pun langsung terlihat Laut Marmara yang menghembuskan angin damai. Di Topkapi Palace ini akan jauh lebih indah bila dilihat dalam musim semi, karena dikelilingi bunga tulip cantik yang bermekaran. Rasanya senang sekali ya kalau membayangkan jadi ratu di dalam istana seluas ini. Setelah dialihfungsikan menjadi museum, terdapat ruangan yang berisi barang-barang peninggalan Nabi. Ada salah satu hal yang memberikan makna mendalam bagiku, yaitu baju Siti Fatimah. Masya Allah, aku berkaca melihatnya. Betapa sederhananya pakaian anak seorang nabi yang mulia. Sebagai seorang muslimah, seharusnya aku menjadikannya sebagai seorang panutan. Seorang muslimah yang sederhana, namun menjadi sebaik-baiknya perhiasan dunia, yaitu wanita solihah. Apa kabar diri ini yang banyak menghiasi diri dengan sesuatu yang fana di dunia? Tak sabar menikmati suasana malam hari di alun-alun kota Istanbul atau biasa kita sebut sebagai Taksim Square. Untuk bisa mencapai ke sana, karena jalanan yang cukup terjal atau cukup mendaki, sehingga kita naik kereta bawah tanah. Nah, ternyata kereta ini sudah cukup tua loh teman-teman, hampir 150 tahun. Wow, luar biasa ya. Nah, inilah suasana malam hari di daerah Taksim Square atau kita sebut sebagai alun-alun kota Istanbul. Hai, kali ini kita udah nyampe ke Galata Tower. Tadi dari Hagia Sophia cukup naik tram sekali, turun di Karakoy, terus jalan dikit udah nyampe. Dan ini sekarang lagi antri untuk tiket. Harganya sekitar 125 tele. Itu udah sama audio guide gitu per orang. Jadi nanti di guide langsung pakai audionya masing-masing kayak gitu. Sekarang langsung aja kita beli tiketnya ya. Galata Tower, tempat pengawasan untuk menjaga keamanan kota. Tower ini menjadi saksi bisu perjuangan peradaban Islam di Eropa. Penyerangan yang sulit dilakukan lewat jalur air membuat Al-Fatih dan pasukan membuat strategi lain, yakni menyerang lewat jalur darat. Masya Allah, bayangkan
Pasukan ini mengangkat kapal melewati daratan, melewati Bukit Galata, melewati hutan pepohonan, dan mendorong perahu menggunakan gelinding potongan batang pohon. Hingga akhirnya bisa masuk menerobos gerbang Tanduk Emas tanpa melalui jalur laut. Wow, begitu terpukau ya. Awal kami menginjakkan kaki di Istanbul, ada kisah menarik tentang salah satu destinasi yang akan dituju esok hari, yaitu Masjid Sulaimaniyah. Di balik sejarah mendalamnya, ada kisah lain yang begitu mendalam bagiku dan salah satu temanku di perjalanan ini. Singkat cerita, kami tersesat 2 kali. Cerita tersesat pertama, saat pulang dari sholat subuh, kami menolak untuk dibantu oleh teman ditunjuki jalan pulang ke hotel. Aku begitu sombong dan merasa bisa mandiri. Jalanan yang cukup mendaki untuk bisa mengakses masjid ini, ya karena Masjid Sulaimaniyah ini merupakan salah satu masjid yang berada di atas bukit ketiga di antara 7 bukit utama kota Istanbul. Cerita tersesat yang kedua, setelah pulang dari Hagia Sophia, kami merasa bisa pulang sendiri karena sudah memiliki kartu SIM untuk bisa mengakses Google Maps. Nyatanya tersadar saat di perjalanan, HP-ku ternyata lowbat dan tidak membawa power bank. Kami mencoba menerka untuk kembali ke hotel, bagaimana caranya agar bisa sampai. Kami betul-betul lupa apa nama hotelnya. Cuaca semakin buruk, alhasil mencoba untuk membuat navigasi menuju Masjid Sulaimaniyah kembali sebagai acuan. HP semakin low, alhasil kami mencoba untuk men-screenshot setiap arahan dari Google Maps. Jalan kedua belok kanan, setelah jalan ke-7 ke kiri, dan seterusnya. Betul-betul menegangkan. Khawatirnya patokan-patokan tersebut salah. Masya Allah, jalan yang dilalui juga cukup pendaki. Cuaca hujan dan kami tidak membawa payung. Kebetulan juga kot yang kami gunakan tidak anti air. Terus berusaha menahan dingin, brightness HP-nya sudah aku matikan supaya menghemat baterai. Alhamdulillah akhirnya sampai juga ke Masjid Sulaimaniyah. Entah mengapa, lagi-lagi masjid ini yang kami jumpai. Aku pribadi percaya, pasti ada maksud Allah untuk bisa membuat kejadian ini. Mungkin Allah ingin aku belajar untuk selalu merendahkan hati dimanapun berada, dan sejauh apapun aku melangkah, pulangnya ya ke Allah lagi. Masjid ini mungkin hanyalah simbol. Soal Google Maps juga ya kita butuh untuk navigasi saat kita ada di perjalanan. Sama halnya dengan hidup ini, butuh petunjuk hati yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang aku yakini, menjelajah belahan bumi miliknya bukan selalu tentang memahami berbagai macam orang, namun lebih dalam dari itu, yakni bisa mengenal diri sendiri. Dan aku percaya bahwa jika kita mengenal diri sendiri, sejatinya kita sedang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selat Bosporus, selat yang memisahkan antara benua Eropa dan Asia. Rasanya takjub sekali. Hanya dalam hitungan menit, jika melintasi jembatan Selat Bosporus, kita bisa merasakan ada di benua Eropa, kemudian di benua Asia. Hujan, ini dari pagi guys, jadi kita kebetulan cuacanya susah banget. Dari pagi hujan kayak gini, sedih. Nah, itu dia perjalananku untuk explore kota Istanbul. Sebelum aku pulang, aku mau beli just tip untuk teman-temanku dulu di Indonesia. Terima kasih ya sudah mengikuti semua keseruanku. Aku lagi berjalan pulang, dan ini malah penuh. Masih soalnya aku kan fatigue, aku boarding 355. Sampai jumpa di belahan bumi lain miliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.